Belajar hari ini? Yes. Seperti biasa, setiap belajar dengan saya pasti saya akan membangun sebuah kompetensi. Dan kompetensi yang saya bangun adalah kita punya kesadaran baru setelah ini. Saya analisis dulu judul ini supaya mengerti. Jadi mimpi dalam judul ini itu adalah tentang segala harapan yang belum terlaksana akibat terlalu banyak tidur. Jadi hidup dalam ketidaksadaran. Sekali lagi ya, mimpi dalam judul ini yang saya maksud adalah tentang segala harapan yang belum terlaksana akibat terlalu banyak tidur. Jadi tidur itu melambangkan ketidaksadaran. Jadi hidup kita dalam ketidaksadaran. Artinya apa? Segala aktivitas yang kita lakukan itu dilakukan dalam ketidaksadaran. Dan saya kasih tahu, apapun aktivitas yang dilakukan dalam ketidaksadaran itu sebetulnya adalah mimpi. Ulangi ya. Jangan dikira loh, sholat itu bisa jadi mimpi kalau dilakukan dalam ketidaksadaran. Apapun aktivitas yang dilakukan dalam ketidaksadaran itu adalah mimpi. Sekarang saya mau tanya, kapan Bapak Ibu mimpi? Ketika tidur kan? Gitu. Ketika tidur sadar atau tidak sadar? Tidak sadar kan? Ya. Ketika tidur mungkin kita melakukan aktivitas. Mungkin, tapi aktivitasnya aktivitas otak. Tubuh kita sih kelihatannya diam, tapi ininya bekerja terus. Makanya nanti saya jelaskan ya, mimpi secara saintifik, baik secara psikologi maupun secara spiritual nanti saya jelaskan. Hasilnya nanti kita akan tahu selama ini tidur kita beres apa tidak. Karena saya pastikan ya, orang yang ini ya, yang tidurnya gak beres, itu hidupnya pasti gak beres. Ini sudah ada rumusnya, sudah ketemu formulanya. Karena saya seorang peneliti, jadi saya sudah meneliti. Saya banyak sekali mendapatkan keluhan dari orang yang tidurnya gak beres. Ternyata hidupnya gak beres. Karena tidur yang berkualitas itu akan menentukan hidup yang berkualitas. Orang yang tidurnya tidak berkualitas, kinerja tubuhnya ketika melakukan aktivitas juga tidak produktif. Coba kalian kurang tidur, ngambang kan? Betul nggak? Nah, kenapa bisa kurang tidur? Ada lagi, kenapa kita sering ngantuk? Nah, ngantuk itu dua macam. Satu ngantuk karena kurang tidur, yang kedua ngantuk karena kebanyakan tidur. Saya curiga, ya curiga aja. Ini ngantuknya itu karena kebanyakan tidur. Kalau banyak tidur itu pasti banyak mimpi. Betul apa tidak? Jadi ulangi lagi ya. Segala aktivitas yang dilakukan dalam ketidaksadaran itu adalah mimpi. Mimpi itu artinya tidak nyata, alias ilusi. Ini saya kasih tahu ya, karena ini saya ulang-ulang ayat ini. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 142. Allah berfirman seperti ini. Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Begitu. Ngerti apa tidak? Iya itu. Tapi kalian itu kan sukanya membaca yang tidak dimengerti. Dan sudah membaca itu berulang-ulang, walaupun gak ngerti, sombongnya luar biasa. Merasa sudah punya pahala lah gitu. Betul nggak? Gitu. Karena gak ngerti ya terpaksa saya terjemahkan. Sebenarnya saya tadinya gak mau terjemahkan. Saya pikir udah ngerti karena tiap hari baca. Saking seringnya baca, sampai gak tahu yang dibaca itu. Coba, kalau orang makan di restoran, dia sudah makan tempe 5,
tahu 5, ya, sudah makan ikan 5. Ditanya, Bapak tadi makan apa saja? Pas dihitung, aduh, lupa ya. Itu artinya dia melakukan aktivitas dalam keadaan tidak sadar. Itu sebetulnya termasuk kategori mimpi. Saya cuma khawatir aja sholat kita itu mimpi, syahadat kita juga mimpi, zakat kita juga mimpi, saum kita juga mimpi, jangan-jangan haji kita juga mimpi, karena semua dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Oke? Mengerti sampai sini? Lanjut dulu. Kita kupas ayat yang tadi. Sesungguhnya orang munafik itu, kata Allah bukan kata saya, adalah mereka yang suka menipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'unallah. Tahu menipu Allah. Dan kalau saya tanya semua yang hadir di sini, apakah kalian suka menipu Allah? Pasti jawabannya amit amit. Betul nggak? Betul nggak? Astagfirullahaladzim. Gitu. Menipu itu kan sederhana. Coba kalau penipu datang ke rumah kita, hadap-hadapan wajah dengan kita, bicaranya sesuatu yang berbeda dengan agenda di belakangnya. Betul apa tidak? Di depannya sih bicaranya baik-baik, tetapi kebaikan itu sebetulnya di belakangnya ada agenda lain. Jadi menipu itu seperti menghadap padahal tidak. Nah gitu sederhananya, supaya gampang, supaya nanti bisa membuktikan. Karena kalau nggak dibuktikan kan pasti akan menyangkal. Betul nggak? Kalau saya tanya suka menipu Allah, amit amit. Nah sekarang pakai bukti supaya nanti pengakuannya sederhana. Jadi menipu itu apa artinya? Seperti menghadap padahal tidak, gitu. Kan kalau kita sholat kan seperti menghadap, betul nggak? Sajadah mencong sedikit aja langsung diluruskan, betul apa tidak? Takut mencong. Padahal yang harus diluruskan itu bukan sajadah. Yang diluruskan itu ingatanmu kepada Allah. Sebetulnya itu yang disebut dengan syaf. Luruskan syafnya. Syaf siapa dengan siapa? Kita selama ini nggak ngerti. Syaf itu hanya antara kita dengan teman kita di samping. Udah gitu, kadang-kadang suka lebay. Betul nggak? Rapatkan sayap syafnya, langsung kaki dirapatkan. Betul apa tidak? Sampai bersentuhan dengan teman kita. Pernah saya tanya itu, kenapa kaki harus bersentuhan? Bahaya Pak kalau nggak bersentuhan. Kenapa? Setan bisa masuk dari situ. Lah, kalau ini bersentuhan kan bolongnya di sini lebih gede. Bukannya setan tetap masuk dari sini? Itu jawaban yang lucu. Tapi kelucuan itu kan sebetulnya sudah menjadi jawaban umum. Betul nggak? Karena berbicara sab, selalu sab itu adalah antara kita dengan orang lain. Ya kan? Rapatkan, luruskan, itu nggak ngerti kita itu. Sebetulnya jamaah yang sebenarnya itu antara kita dengan dia. Karena sholat sendiri kan artinya adalah penyatuan. Sholat itu artinya merasakan kehadirannya. Karena sholat itu bukan menyembah. Kalau sholat menyembah kan bahaya. Yang disembah dengan yang menyembah masih ada jarak. Sedangkan Allah mengatakan aku bersama kamu, lebih dekat kepadamu daripada uratnya di lehermu. Mau nyembah gimana lagi dia bersamamu? Bahkan mewujud menjadi napasmu. Bahkan dia tinggal di penglihatanmu, dia tinggal di pendengaranmu. Masih kurang bukti gitu? Coba lihat orang ketika berhenti bernafas. Walaupun punya mata tidak melihat lagi, punya telinga tidak mendengar lagi, dicocokin makanan apapun tidak merasakan lagi. Bukankah kita merasakan semua jenis makanan justru karena kehadiran dia?
Nggak usah jauh-jauh belajar tauhid. Itu namanya belajar kesadaran. Makanya saya mau makan saja bisa menangis. Kenapa? Apa kira makanan yang dimakan itu sesuatu yang berbeda dengan diri kita? Tidak. Karena semua yang kita makan, energinya akan menyatu dalam tubuh kita. Materinya akan menyatu jadi darah kita, daging kita, tulang kita. Makanya hormati yang kita makan itu. Sekarang di piring, tapi sebentar dia akan berubah menjadi tubuh kita. Bukankah itu adalah calon tubuh kita? Makanya mau makan itu, hargai makanan itu. Cari makanan yang bagus, yang mewah. Jangan yang haram, jangan yang jelek. Hargai tubuhmu. Tubuh ini mahal. Pemberian Allah yang luar biasa. Pantaskan dirimu. Kasih baju yang bagus. Kasih sepatu yang bagus. Buat dirimu. Kasih yang terbaik. Kalau buat dirimu saja kamu memberi yang terjelek, bagaimana kamu bisa menjadi murah hati pada orang lain? Untuk diri sendiri saja pelit. Punya duit taruh di bank. Punya duit taruh di bawah bantal. Makan seadanya. Ya tubuhnya sakit, tubuh tidak dilayani, tubuh juga tidak akan melayani kita. Belum sampai jiwa kita diantarkan kepada tempatnya, tubuh ini sudah mogok, tidak layak pakai. Maka di usia muda, sang napas sudah tidak mau lagi masuk ke tubuhmu, gak layak pakai. Jantung sudah tidak berfungsi, paru-paru sudah tidak bisa mengubah karbon dioksida menjadi oksigen menjadi karbon dioksida. Darah sudah tidak mengalir lagi, sumbatan dalam tubuh banyak. Karena apa? Makan sembarangan. Saya kalau bicara begini pengen menangis. Kenapa? Saya memperhatikan begitu banyak orang yang punya tubuh yang luar biasa ini. Dia abaikan tubuhnya. Dia terus mengejar sesuatu yang hanya dalam mimpinya sendiri. Kita kembali lagi kepada tadi. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah. Menipu itu artinya apa? Seperti berhadapan tapi tidak. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Betul? Sajadah kita sudah diluruskan. Tapi begitu Allahu Akbar, barisan kita tidak rapat bersama Allah. Saf kita tidak lurus kepada Allah. Mencong-mencong. Itu yang tidak pernah kita urus. Masjid mencong sedikit saja, keluarkan uang miliaran. Harus lurus. Itu aja yang diperbaiki. No. Allah mengatakan walillahil masyriqi wal maghrib fa aina matuwalu fasamma wajhullah. Aku meliputi timur dan barat, dan kemanapun kamu malingkan wajah, aku akan mendapatkan aku. Jamaah yang sesungguhnya kita dengan Allah. Dan selama ini kita tidak berjamaah. Kenapa? Kita nggak kenal siapa yang akan kita sembah. Bahkan kita tidak berusaha untuk mencarinya. Sudah dikasih contoh oleh Rasulullah SAW. Beliau itu mi'raj dulu baru sholat. Jumpa dulu baru menyembah. Jumpa dulu baru bisa menyatu. Menghadapkan wajah batinnya. Lurus kepada dia. Itu safnya tidak mencong. Kalau sudah lurus kepada dia, apa yang terjadi? Tidak ada celah antara kita dengan Allah. Makanya tidak mungkin ada setan. Setan itu apa sih? Setan itu masuknya bukan lewat kaki, bukan lewat sini. Setan itu masuk lewat pikiranmu. Setan itu masuknya di sini, di sini. Ketika sop kita tidak lurus, sop kita tidak rapat, setan masuknya di sini. Apa itu setan? Ketika sholat kita memikirkan ini, memikirkan itu semuanya setan. Itu yang namanya togut, segala sesuatu selain Allah. Tetapi habis sholat sombong kita luar biasa. Rasanya sudah sholat, rasanya sudah menyembah dia. Untung Allah diam dan Allah tidak pernah bersuara. Bagaimana kalau Allah mengatakan, aku tidak merasa disembah olehmu. Sepanjang kamu sholat, kamu hanya menyembah ilusimu sendiri, pikiranmu sendiri. Jadi jangan heran kalau orang sudah melakukan aktivitas itu tidak ada dampak dalam hidup. Gak ada dampak. Giliran marah-marah, giliran nyolot-nyolot, giliran membicarakan keburukan orang, lancar mulutnya.
tidak ada yang mencegah dari dalam. Karena apa? Kesadarannya tidak tumbuh. Sholat sebagai sarana untuk mencegah perbuatan keji dan munkar sama sekali tidak berfungsi apa-apa. Karena sholat kita mimpi, dilakukan dalam ketidaksadaran. Saya nggak tahu. Saya kalau ditanya oleh tim, ayah, Selasa ini judulnya apa? Saya kalau ditanya begitu saya nggak bisa jawab. Ketika otak saya masih di beta, itu adalah otak saya, itu pikiran waras saya. Dan saya untuk memberi judul saja, saya harus masuk ke gelombang alfa. Begitu saya sudah masuk gelombang alfa, udah relax, saya tidak punya kemelekatan, saya tidak sibuk dengan pikiran saya, judul ini muncul. Dan saya juga nggak tahu kenapa semua yang hadir hari ini harus mendengarkan ocehan saya ini. Ingat, kelihatannya saya yang sedang berbicara. Tapi setiap saya mau berbicara, menyampaikan pengalaman ini kepada semuanya, saya selalu mengkoneksikan diri saya kepada dia. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh aku tidak tahu apa-apa kecuali Engkau yang memberitahu. Saya tidak pernah berusaha menghafalkan untuk ceramah seperti tidak. Saya cuma duduk di sini. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, silahkan. Aku diciptakan Engkau untuk menjadi kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasih-Mu. Jika ada yang hendak Engkau sampaikan kepada semua hamba-hamba-Mu yang Kau cintai, yang sedang memasangkan telinganya di tempat ini ataupun di tempat lain, karuniakanlah kepada mereka ya Allah. Karuniakanlah kepada mereka. Mengerti sekarang sop itu. Mengerti sekarang rapatkan barisan. Subhanallah. Bertahun-tahun kita sholat cuma itu saja. Udah jelas hasilnya tidak ada. Tidak mau mengembangkan diri. Apa sebetulnya pesan leluhur kita yang sebenarnya? Hadirin, saya kasih tahu. Kalau barisan kita sudah rapat, tidak ada celah masuknya pikiran-pikiran buruk yang namanya setan, pikiran gelap yang namanya setan. Sholat yang semacam itu akan dibawa ke dalam kehidupan. Tidak ada celah dalam hidup kita untuk dimasuki oleh pikiran-pikiran buruk. Jadi sholat itu sudah bukan lagi 5 waktu. Sholat itu sepanjang waktu. Itu yang disebut dengan walladzina hum fi sholatihim dhaimun. Itu sholat dhaim itu begitu. Makanya di masjid ini tidak ada batas suci di sana. Mungkin satu-satunya masjid yang tidak ada batas sucinya adalah masjid yang saya bangun ini. Kenapa? Saya khawatir kalau pakai batas suci, kalian cuma so suci aja di masjid, keluar dari sini melakukan tindakan yang buruk. Karena sucinya cuma di sini aja. Saya tidak batasi karena suci itu di sini, dimanapun. Kalau kita berkesadaran, kesucian itu akan selalu melekat.